Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Wabil khusus Bapak Ibu yang saat ini belum lulus ya pada seleksi P3K tahap 1 dan rekan-rekan yang saat ini sedang menyelesaikan P3K tahap 2. Untuk rekan-rekan non-database khususnya di sini kita dapati informasi sudah ada regulasi baru untuk rekan-rekan semua untuk tetap dijadikan ASN paling lambat Juli 2025. Bagi rekan-rekan R2, R3 berharap agar dapat segera ya dilakukan pemberkasan pengangkatan rekan-rekan menjadi ASN. Bapak Ibu, untuk tahap 2 ini ada informasi bahwa tidak ada yang di-TMS-kan untuk memberikan jalan mulus bagi proses penataan non-ASN 2024. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Nah, ini adalah dokumentasi terakhir rapat pada hari Jumat kemarin 31 Januari 2025 oleh PAN RB bersama Kepala BKN, di mana Kepala BKN bahas penataan non-ASN dan lanjutan ya seleksi P3K tahap 2. Di sini ada kabar baiknya dalam pemaparan yang disampaikan juga di JPNN bahwa BKN sebut regulasi pengangkatan P3K 2024 dari honorer non-database ya ini sudah siap ya. Mantap sekali, semoga proses penataan rekan-rekan non-ASN yang sebelumnya belum mendapatkan formasi ataupun bagi rekan-rekan yang saat ini berproses pada tahap 2 ini segera diselesaikan untuk menjadi ASN paling lambat di sekitar bulan Juli ya, ini bulan Juli 2025. Nah, kemudian untuk rekan-rekan yang proses tahap 2 ini mudah-mudahan tidak ada TMS karena memang PAN RB berharap penyelesaian tahap 2 ini segera berlanjut karena jika ada TMS nanti bakal tidak selesai penataan ini. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari informasi regulasi penataan non-ASN. BKN bersama Kemenpan RB sudah pun menyiapkan skema penyelesaian honorer non-ASN dan non-database ya melalui jalur P3K, di mana skema ini diperkuat dengan adanya regulasi yang juga telah disiapkan. Hal tersebut disampaikan Kepala BKN Zudan Arif seusai pertemuan dengan Menpan RB pada Jumat 31 Januari 2025 yang lalu. Kami sudah bertemu dengan Menpan RB membahas pengangkatan P3K 2024 dari honorer, baik yang masuk database maupun non-database, kata Pak Zudan. Dia menegaskan pemerintah ikut memikirkan nasib honorer non-database dengan masa kerja minimal 2 tahun dan aktif bekerja sampai sekarang. Jadi Bapak Ibu, di sini kata kuncinya tetap minimal 2 tahun ya. Jadi bagi Bapak Ibu, rekan-rekan yang non-ASN, ya non-database yang kurang dari 2 tahun, sampai saat ini kita masih menunggu karena regulasi itu masih belum ya. Ini untuk regulasi yang minimal 2 tahun ya. Jangan sampai honorer non-database yang sudah ikut seleksi P3K tahap 2, tetapi tidak dapat formasi malah diberhentikan. Nah, sebenarnya ini tidak mungkin diberhentikan karena memang ini akan dijadikan paruh waktu. Untuk diketahui sejumlah regulasi yang sudah ditetapkan Menpan RB ini lebih fokus pada honorer yang database terlebih dahulu, di mana pemerintah sudah pun menyiapkan skema untuk honorer non-database ini agar juga bisa diangkat menjadi P3K. Dia menegaskan berbagai regulasi yang dikeluarkan pemerintah bertujuan menyelamatkan honorer dan tidak merugikan tenaga non-ASN. Kemudian lebih lanjut dikatakan seleksi P3K tahap 2 ini akan diselenggarakan pada bulan April ya, dan target penyelenggaraan seluruh rangkaian seleksi selesai pada Juli 2025 mendatang. Pak Zudan mengungkapkan adanya pembahasan oleh BKN serta PAN RB terkait skema dalam menyelesaikan honorer non-database serta perlindungan terhadap keberlanjutan pekerjaan mereka. Ya, ini tadi BKN bersama Menpan yang dipimpin langsung oleh Bu Menteri, kita rapat untuk menuntaskan penataan tenaga non-ASN yang diprioritaskan yang sudah terdaftar dalam database BKN. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk yang sudah 2 tahun lebih bekerja secara aktif tidak terputus. Nah, ini sudah disiapkan berbagai skema agar para tenaga non-ASN tadi bisa mendapatkan perlindungan terhadap keberlanjutan pekerjaan mereka dengan kepastian diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemudian Bapak Ibu, untuk rekan-rekan yang saat ini sedang mengikuti seleksi P3K tahap 2, ini agar dapat diloloskan semua seleksi administrasinya ya. Jadi mana kita ketahui dari lini masa terbaru pasca perpanjangan kesekian kali bahwa pengumuman hasil seleksi administrasi itu nanti akan disampaikan
pada tanggal 9 sampai dengan 18 Februari ya. Sekarang tanggal 2 ya. Nah, Bapak Ibu, tanggal 2 hari ini berarti masih proses seleksi administrasi. Nah, ini akan berakhir pada tanggal 8 Februari. Nah, pengumumannya nanti akan diumumkan di 9 sampai 18 Februari. Namun Bapak Ibu nanti di sini meskipun ada masa sanggah bagi rekan-rekan yang TMS, nah, kita dapati bahwa Pan-RB berharap BKPSDM tidak memberikan ya TMS bagi rekan-rekan semua. Kemenpan RB meminta pemerintah daerah berhati-hati dalam seleksi berkas non-ASN tahap 2. Diupayakan agar Pemda sebagai Panselda untuk mengakomodasi semua honorer yang sudah mendaftar pada P3K tahap 2. Panselda kami imbau berhati-hati menyeleksi berkas honorer pada seleksi administrasi P3K tahap 2, jangan sampai mempersulit mereka dan harap dibantu. Berikan kesempatan pada mereka apalagi yang masuk pada database BKN yang mana sebelumnya mereka sudah pun TMS di tahap 1. Sebab syarat utama mereka dapat diangkat, mereka harus lulus seleksi administrasi dan juga harus mengikuti seleksi CAT BKN agar minimal dapat diangkat menjadi paruh waktu. Terus yang kedua yang penting adalah kita kan sudah melewati masa pendaftaran. Ya, jadi tolong Panselda ya, itu juga betul-betul bijak ketika melakukan seleksi administrasi. Karena ini kan komitmen kita. Jadi jangan sampai ada salah dikit nanti di TMS kan gitu. Jadi nggak ada istilah itu. Karena prinsipnya dia mendaftar, dia ikut seleksi, mohon teman-teman di Pemda ini jaga dan bantuin ya teman-teman. Karena mereka sudah punya komitmen, apalagi sudah bekerja ya Pak ya. Khususnya bagi mereka yang sudah terdata dalam database BKN. Jadi betul-betul nanti teman-teman ini diberikan ruang karena inilah kesempatan besar bagi mereka untuk menjadi P3K atau P3K paruh waktu supaya tetap pelayanan publik kita bisa berjalan, kemudian juga status mereka itu menjadi jelas ya. Tapi tadi kita pun sama-sama baik teman-teman pegawai non-ASN, baik pemerintah menjaga ini sesuai ketentuan peraturan perundangan.